Para sahabat, sebangsa dan setanah air, perjalanan hidup berpolitik saat ini sangat menarik untuk diikuti. Para partai politik, politisi, dan para pengamat juga semakin berhati-hati berbicara. Sungguh merupakan fenomena yang sangat baik. Memanglah, kita dalam melakukan apapun sudah seharusnya tetap dalam alur yang semestinya, tetap berada di dalam koridor yang mengaturnya, minimal di dalam sebuah ikatan etika. Inilah yang dipegang erat para leluhur kita dan menjadi karakteristik budaya bangsa Indonesia yang sangat agung. Dan ini yang membuat saya sangat bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Mudah-mudahan sikap berhati-hati berbicara ini bisa dijaga bersama untuk seterusnya. Jangan membiarkan ada bara di dalam sekam. Sangat berbahaya. Sebisa mungkin sekam itu dicerai-beraikan agar tidak mudah menjadi api bila ditiup angin. Ini tanggung jawab kita bersama. Para sahabat sebangsa dan setanah air, bangsa kita adalah bangsa yang sangat terbuka terhadap semua budaya apapun di dunia ini. Hal ini merupakan bagian hospitality atau keramah tamahan bangsa kita. Sebuah warisan leluhur kita yang sangat luar biasa dan wajib dipertahankan. Sangat disayangkan, warisan yang sangat bernilai ini tidak dimaintain dengan baik oleh beberapa para pemimpin nasional kita yang justru terlalu banyak bermain di wilayah kekuasaan dan harta. Sehingga sadar tidak sadar melakukan kompromi terhadap sebuah kekuatan yang memungkinkan merusak adat budaya bangsa. Sebagai sebuah konsekuensi memperoleh dukungan secara politik. Bahkan secara terang benderang memposisikan dirinya sebagai pelindung kelompok perusak ini. Ini yang membuat kelompok perusak menjadi begitu berkembang. Bahkan secara terbuka memperlihatkan diri merupakan bagian atau tidak segan-segan berafiliasi dengan kegiatan teroris dunia. Semua dilakukan sang kapo di kapi demi menghindari sentuhan hukum pada inner circle-nya. Segala cara dilakukan demi keserakahan dan ambisi dirinya sendiri, apapun dan berapapun biayanya. Semua dilakukan untuk memoles citra sebuah keluarga agar mengkilap. Sekalipun mata semua orang melihat dan merasa terenyuh bahwa realitanya keluarga itu dibangun di atas kubangan lumpur. Para sahabat yang saya hormati, gelombang hantaman ombak sempat menghajar kita selama 10 tahun terakhir ini dan sangat dahsyat. Gelombang yang ditimbulkan oleh orang-orang yang dari raut wajahnya boleh dikatakan berbeda dengan orang Indonesia kebanyakan. Ditambah dari kelakuannya yang ingin merubah adat budaya kita, seakan lebih memperjelas lagi identitas kelompok eksklusif ini. Dan yang terakhir, hasutannya dalam bernegara merupakan puncak niatan mereka dalam merusak
republik kita. Kecerdasan mereka sangat luar biasa. Mereka memasuki titik terlemah yang justru berupa karakter terkuat bangsa Indonesia. Disinilah pelajaran yang paling penting bagi kita semua. Kekuatan sebuah bangsa sekaligus bisa menjadi titik terlemah kita semua. Titik penetrasi berupa penggoyangan adat istiadat melalui agama. Upaya kelompok ini begitu jahat, ingin merontokkan sebuah negara yang memiliki sejarah budaya lebih dari 1,5 milenium atau 1.500 tahun. Para sahabat yang saya hormati, kemunculan Jokowi merupakan fenomena mendunia dan masyarakat perlahan-lahan mulai melihat segala kebaikan yang dilakukan Jokowi bagi bangsa ini. Kesadaran masyarakat akan kebangsaan mulai muncul, semakin menguat dan meluas. Kenyataan ini yang membuat kelompok jahat itu mulai berpikir ulang. Ya, mereka mulai menyadari Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang bisa dikadali melalui iming-iming sorga. Indonesia sudah mengenal Tuhan sejak zaman dahulu, yang bisa jadi lebih baik dari mereka dalam pengenalannya. Karena orang Indonesia mengenal Tuhan yang mencintai seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta. Inilah keluarbiasaan seluruh agama yang masuk ke Indonesia, yang mampu memoles seluruh budaya Indonesia sehingga merubah Tuhan dalam konsep animisme menjadi konsep Tuhan di zaman modern. Masyarakat Indonesia yang mengenal Tuhan sampai ke tulang sumsum akar budayanya ini hendak digerogoti segelintir orang. Dan masyarakat mulai sadar dan melakukan perlawanan. Hal ini harus segera disadari para perusak. Hentikan semua itu. Bangsa ini sudah mengenal Tuhan dengan sangat baik. Bila Anda semua mau mengenal bangsa Indonesia yang sebenarnya, marilah berbaur antara agama Anda dengan agama yang sama seperti yang Anda anut, yang pasti ada juga di Indonesia. Indonesia sangat besar dan terbuka pada semua agama. Sekte-sekte di setiap agama pasti ada. Selesaikanlah perbedaan itu semua tanpa membuat kebisingan dan kerusakan. Bila Anda mau berbaur dengan budaya Indonesia, itu sangat baik. Bila Anda merasa kasta Anda lebih tinggi dari bangsa Indonesia, silakan teruskan kegilaanmu. Tetapi jangan memaksa orang mengikuti budaya dan cara Anda. Karena bangsa kami sudah memiliki budaya dan cara kami masing-masing. Dan itulah identitas kami. Catat itu. Bila Anda tidak sadar tentang semua hal ini, tinggalkan Indonesia. Bangsa ini tidak membutuhkan Anda semua. Bila Anda mencari makan melalui agama, silakan. Tapi tidak usah terlalu rewel. Sekali lagi, jangan rusak Indonesia. Para sahabat
yang saya hormati, akhir-akhir ini situasi politik di Indonesia tercinta ini cukup teduh. Semua menahan diri. Ini sangat baik, karena memang begitulah seharusnya. Rakyatlah yang akan memakai seluruh apa yang dimiliki para partai politik. Rakyat ini semakin cerdas. Para parpol silakan mengeluarkan segala gagasan yang dimilikinya untuk ditunjukkan kepada rakyat. Perlihatkanlah dengan cara terhormat kepada bangsa yang sangat terhormat ini. Bila parpol tidak bisa menghormati rakyat dengan mencoba menjadi arogan, jangan salahkan rakyat bila partai Anda menjadi bulan-bulanan rakyat. Sekali lagi, hormati rakyat Indonesia karena Anda hidup di dalamnya dan Anda merupakan bagian dari itu. Kestabilan politik seperti ini sebisa mungkin dipertahankan sehingga negara bisa dibangun dengan baik. Seluruh isu-isu korupsi dan pencucian uang segera ditindaklanjuti. Bongkar semua kejahatan dan para pelakunya. Negara ini tidak ada waktu bermain-main demi segelintir orang atau keluarga. Hukum harus tegak tanpa memandang bulu. Ini kesempatan bagi Pak Mahfud untuk mengerahkan segala kekuatannya. 3 komponen penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan, agar didesak supaya bergerak cepat. Bila yang satu menjadi ayam sayur, agar segera dicari terobosan dari yang 2 lagi. Tindakan Pak Mahfud sebagai benteng hukum di Indonesia sangat ditunggu-tunggu. Sekalipun jabatan Menko tidak memiliki campur tangan langsung, tetapi tindakan Menko Mahfud akan memberi pencerahan kepada rakyat. Instansi mana di bidang Menkonya yang melenceng dari tupoksinya. Bila perlu, memberi rekomendasi untuk menahan anggaran, menegur, atau memberi rekomendasi keras ke DPR dan pemerintah untuk dibubarkan. Tidak ada arti independen dan superpower sebuah lembaga bila sudah disetujui rakyat melalui DPR dan pemerintah, segera bubarkan. Instansi tersebut yang tidak pernah menyadari superpowernya malah justru menjadi lembaga hukum bersifat politis dengan slogan tebang pilih, menebang untuk unjuk giginya yang kuning, atau memilih menjadi ayam sayur. Kerusakan negara kita lebih banyak diakibatkan hukum yang tidak tegak menusuk ke langit. Sikap tegak ke langit ini adalah sebuah perlambang memohon ridho Tuhan terhadap setiap langkah yang diambil. Sayang, hukum kita cenderung berdiri miring, bahkan lebih sering tiarap, dan dengan mudah dilangkahi orang. Para sahabat yang saya hormati, di banyak video saya meminta agar Jokowi jangan tertarik iming-iming 3 periode ataupun perpanjangan waktu. Itu hanya menjadi sebuah presiden buruk di kemudian hari. Nama Jokowi akan tersandera seumur hidupnya.
Jokowi lebih baik istirahat dan sesekali minum kopi dengan Opung LBP, Pak Bas PUPR, Ibu Sri Mulyani, Ibu Retno, Pak Bahlil, dan mendidik generasi muda berikutnya seperti Adian, Budiman Sujatmiko, Heru Budi, Erick Thohir, dan anak muda lain yang harus dibekali wawasan kebangsaan dan masa depan negara ini. Seluruh anak muda yang ingin memiliki bekal sebagai pemimpin negara yang berintegritas dapat bergabung. Para sahabat sebangsa dan setanah air, Jokowi bukanlah seorang kingmaker. Bila kita melihat sepak terjangnya dalam bermanuver sebagai trigger munculnya koalisi, sudah merupakan jawaban. Di samping itu, dia sedang menjalankan tugas sebagai pembina parpol. Dia memilih orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap bangsa. Bila berbicara konteks bangsa, artinya hanya satu, kesinambungan dari apa yang sudah diperbuatnya. Siapakah di antara kita yang mampu menafikan apa yang sudah dikerjakannya? Atau bisakah kita membayangkan bila Jokowi tidak muncul pada 2014? Mampukah pemimpin tersebut melewati fase COVID-19 yang begitu mengerikan? Bisa jadi negara ini sudah tercerai-berai dihantam badai SARA. Inilah jalan Tuhan, memberi seorang pemimpin brilian yang tidak pernah dihargai segelintir orang, yang tidak akan pernah tahu diri, hanya bisa menghujat. Padahal bila memang memiliki otak, bisa memberikan proposal ke Jokowi, sekalipun hendak membuat usaha di sebuah pulau, saya sangat yakin Jokowi akan mengabulkannya. Bahkan memberi modal bila proposal tersebut visible. Karena Jokowi sangat menyukai ide gila dan dilakukan orang gila demi kebaikan bangsa dan negara. Sayang, para penghujat Jokowi rata-rata gila beneran. Dengan kata lain, tololnya ndak ketulungan. Orang-orang tolol ini kebanyakan diam ketika seorang pejabat Wakanda merekomendasikan pemecatan seorang guru hanya karena ketersinggungan sebuah kata yang sangat umum dipakai di sosmed. Hanya karena sebuah kata, tetapi tega memutus rantai ekonomi sebuah keluarga. Para sahabat sebangsa dan setanah air, sekali lagi saya katakan, Jokowi bukan kingmaker. Dia hanya memberi driving force bagi orang-orang yang dianggapnya masih baik dan layak memimpin Indonesia. Dia memilih orang-orang berdasarkan hati baik yang dimiliki Jokowi. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing kandidat, serta efek keberterimaan di masyarakat. Dia tahu itu tidak mudah. Karena itu, dia mendorong para calon memperlihatkan diri dan mengenali rakyat Indonesia yang begitu keras kepada dirinya. Semakin cepat para calon beradaptasi, maka keterpilihannya di hati rakyat semakin tinggi. Inilah pembelajaran yang tersembunyi dari Jokowi. Dia membalik otak sebagian politisi yang menginginkan rakyat yang beradaptasi kepada calon yang disodorkan partainya. Ini kegilaan yang keterlaluan. Mereka lupa
rakyat adalah end user. Rakyat yang memilih. Jangan berdagang model Indonesia zaman dahulu yang hanya bisa menerima produk yang disodorkan. Berhentilah menghina bangsa ini. Percayalah, tidak mudah sekarang ini menjadi pemimpin Indonesia. Rakyat sudah belajar banyak hampir 10 tahun ini. Jokowi membuka mata masyarakat bagaimana seorang presiden seharusnya bekerja. Kerendahan hati Jokowi tidak mau memaksakan harus seperti itu. Tetapi dia tetap berupaya mengakomodir kehendak rakyat. Jangan ada lagi orang bodoh mengatakan rakyat yang mana. 75% rakyat di belakang Jokowi. Sebuah angka yang jauh di atas partai politik manapun. Tetapi semua itu tidak dimanfaatkan Jokowi demi keberlangsungan kekuasaannya. Jokowi hanya bertindak membantu masyarakat mencari pemimpin-pemimpin yang sesuai. Jokowi sangat mengenal dan mencintai rakyatnya. Dia ingin penggantinya nanti mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa. Dari sini saya melihat ada kemiripan Jokowi dengan seorang tokoh silat yang bernama Bukek Siansu, yang berarti manusia setengah dewa, karangan Asmaraman S. Kopinghu. Mereka memiliki kesamaan, yaitu mengasihi sesama. Memanglah Jokowi bukan kingmaker, karena dia memberi kesempatan yang sama pada para kandidat yang masih memiliki hati yang baik. Salam, majulah Indonesia.